Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3C ingin mempresentasikan hasil diskusi dari tugas biomol kami. Perkenalkan, nama saya Regina Putri dengan NIM M06230062. Perkenalkan, saya Febi Hairunisa, NIM M06230076. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rara Aulia Putri Hapsari, NIM M06230060. Halo teman-teman, saya Wanda Kurniasayubowo, NIM M06230077. Di sini nantinya kami akan membahas mengenai topik yang sangat penting dan menarik, yaitu bagaimana perannya biologi molekuler dalam mendorong revolusi besar di dunia farmasi modern. Jadi nanti fokus kita akan tertuju pada perannya dalam pengembangan diagnostik yang cepat, akurat, dan sangat sensitif. Jadi untuk yang pertama, kita akan membahas tentang PCR atau Polymerase Chain Reaction, di mana ini merupakan suatu metode di laboratorium untuk menggandakan potongan DNA. Adapun untuk tujuan utama dari PCR yaitu untuk memperbanyak segmen DNA yang jumlahnya itu sangat sedikit, sehingga bisa digunakan untuk berbagai analisis. Nah, teknik ini itu bisa bermanfaat dalam diagnosis penyakit, forensik, riset genetik, hingga identifikasi mikroorganisme. Agar PCR dapat berjalan, diperlukan beberapa komponen penting di dalamnya, yaitu ada DNA target, kemudian ada 2 primer untuk menentukan titik akhir dan awal replikasi, kemudian ada enzim Taq polimerase sebagai pembangun rantai DNA, kemudian ada nukleotida bebas, dan ada buffer untuk menjaga kestabilan reaksi. Jadi, proses PCR itu terdiri dari 3 tahap berulang. Yang pertama itu ada tahap denaturasi, di mana sampel akan dipanaskan sekitar 95 derajat Celcius untuk memisahkan 2 untai DNA. Kemudian yang kedua itu ada annealing, di mana suhu diturunkan menjadi sekitar 50-60 derajat, di mana dia memungkinkan primer itu bisa menempel pada DNA target. Kemudian yang ketiga ada ekstensi, di mana suhu dinaikkan ke 72 derajat, di mana Taq polimerase mulai membentuk untai DNA baru dari primer. Ketiga tahap ini disebut satu siklus, dan proses ini diulang hingga 30-40 kali untuk menghasilkan DNA dalam jumlah yang besar. Semua tahapan PCR dilakukan secara otomatis menggunakan mesin bernama thermal cycler. Alat ini mampu menaikkan dan menurunkan suhu sesuai tahapan yang dibutuhkan kita, sehingga proses itu berlangsung dengan akurat dan efisien. Setelah proses PCR selesai, hasilnya itu bisa dianalisis menggunakan elektroforesis gel. Nah, teknik ini itu memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran sehingga kita bisa melihat apakah penggandaan DNA-nya itu berhasil atau tidak gitu. PCR menjadi salah satu metode yang paling penting dan berpengaruh dalam biologi molekuler. Nah, dengan teknik ini kita bisa menganalisis begitu DNA dari sampel sekecil apapun yang membuka banyak peluang untuk nantinya kita akan melakukan riset kesehatan dan bioteknologi. Salah satu peran besar dalam biologi molekuler adalah kemampuan untuk melakukan sequencing DNA. Melalui metode seperti Next Generation Sequencing ataupun Sanger Sequencing, kita dapat mengetahui susunan basa A, T, G, C dalam gen manusia. Oke, yang akan kita bahas kali ini hanya Next Generation Sequencing. Next Generation Sequencing atau NGS ini hanya bisa berjalan karena proyek genom manusia telah menciptakan urutan referensi DNA manusia. Prinsip dasar dari NGS ini adalah DNA dapat dipotong menjadi potongan-potongan kecil dan diurutkan. Urutan-urutan dari potongan-potongan kecil ini kemudian dirakit berdasarkan genom referensi. NGS ini bisa digunakan untuk mengurutkan DNA maupun RNA.
Pertama, sampel dikumpulkan lalu DNA atau RNA dimurnikan. Selanjutnya, DNA atau RNA ini dicek untuk memastikan kemurnian dan tidak terdegradasi. RNA harus diubah terlebih dahulu menjadi DNA sebelum dapat diurutkan. Kemudian dibuatlah library dari DNA, yaitu kumpulan fragmen-fragmen pendek DNA dari satu segmen DNA yang panjang. Library dibuat dengan memotong DNA menjadi potongan-potongan kecil berukuran tertentu menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi ataupun enzim. Setelah itu, adaptor DNA ditambahkan ke setiap ujung fragmen DNA. Adaptor ini mengandung informasi yang diperlukan untuk proses sequencing, termasuk indeks untuk mengidentifikasi sampel. Adaptor yang tidak terikat itu dibuang dan library pun siap digunakan. Tergantung aplikasinya, bisa saja ada langkah PCR untuk memperbanyak jumlah library. Instrumen utama yang digunakan dalam NGS ini berasal dari Illumina yang menggunakan metode sequencing based synthesis. Proses sequencing berlangsung di permukaan kaca yang disebut flow cell. Potongan pendek DNA atau oligonukleotida diikatkan ke permukaan flow cell dan akan cocok dengan adaptor pada library. Library didenaturasi menjadi untaian tunggal, kemudian dimasukkan ke flow cell dan menempel pada oligo. Untaian yang menempel itu disebut forward strand. Setelah itu, reverse strand dibuat dan forward strand dicuci. Library kini terikat di flow cell. Agar sinyal fluoresen cukup kuat untuk dideteksi, setiap fragmen library harus diperbanyak membentuk klaster melalui PCR pada suhu tunggal atau tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Pada proses annealing, ekstensi dan melting dilakukan dengan mengganti larutan di flow cell. Fragmen DNA membentuk jembatan atau bridge ke oligo kedua, digandakan lalu didenaturasi dan proses ini diulang hingga terbentuk klaster yang terlokalisasi. Reverse strand kemudian dipotong dan dicuci, menyisakan forward strand yang siap diurutkan. Primer sequencing menempel pada forward strand. Nukleotida berlabel fluoresen seperti GCTA serta DNA polimerase ditambahkan ke flow cell. Setiap nukleotida memiliki warna berbeda dan terminator, sehingga hanya satu nukleotida yang bisa diurutkan dalam satu waktu. Kamera membaca dan merekam setiap warna klaster, lalu terminator dihilangkan sehingga siklus bisa diulang untuk jumlah siklus yang diatur pada sequencer. Setelah selesai, urutan hasil sequencing ini dicuci. Indeks pertama diurutkan lalu dicuci. Jika hanya single rate yang dibutuhkan, proses selesai di sini. Namun untuk pirate end sequencing, indeks kedua dan reverse strand juga diurutkan. Tidak ada primer untuk indeks kedua ini, sehingga dibuat jembatan agar oligo kedua bertindak sebagai primer. Dua indeks ini itu memungkinkan terbentuk hingga 384 sampel dalam satu flow cell. Lalu setelah sequencing selesai, hasil yang buruk, misal klaster yang tumpang tindih atau intensitas rendah atau poliklonal, itu akan difilter sehingga hasil yang lolos filter itu nantinya kemudian dapat didemultiplex, yaitu diidentifikasi dan dipisahkan berdasarkan indeksnya tadi. Selanjutnya hasil sequencing ini dipetakan ke genom referensi pirate end sequencing, menghasilkan 2 rate dari satu fragmen library, sehingga algoritma tahu bahwa keduanya itu berpasangan. Reddip adalah metrik penting dalam sequencing, yaitu jumlah read. Untuk satu nukleotida, rata-rata reddip 30 kali cukup baik untuk whole genome sequencing, sementara 1500 kali cocok untuk mendeteksi mutasi langka pada kanker. Metrik lain yang penting adalah coverage, yaitu target agar tidak ada area DNA yang tidak
terurutkan. Lalu, NGS ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari diagnosis kanker dan penyakit langka, panduan pengobatan kanker, hingga berbagai penelitian di ekologi, botani, atau ilmu kedokteran, baik DNA maupun RNA, bisa diurutkan, bisa seluruh genom, hanya bagian coding atau eksom, atau gen target tertentu. Semua jenis RNA bisa diurutkan, termasuk non-coding RNA seperti mikroRNA dan non-coding RNA. Selain itu, DNA bebas sel tunggal, serta situs metilasi atau pengikatan protein juga bisa diurutkan menggunakan NGS ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu teknik penting dalam biologi molekuler yang menjadi fondasi dari berbagai metode diagnostik dan riset genetik, yaitu teknik hibridisasi asam nukleat. Meski terdengar asing buat teman-teman, tapi teknik ini krusial dalam mengidentifikasi dan memahami informasi genetik dalam DNA maupun RNA. Oke teman-teman, secara mendasar, hibridisasi asam nukleat adalah proses pengikatan spesifik antara dua untai asam nukleat yang memiliki urutan basa nitrogen yang saling komplementer, baik DNA dengan DNA, DNA dengan RNA, maupun RNA dengan RNA. Proses ini melibatkan pembentukan ikatan hidrogen antara pasangan basa yang saling cocok, seperti adenin dengan timin, atau urasil dalam RNA dan guanin dengan sitosin. Teknik ini memanfaatkan prinsip dasar komplementaritas basa, yaitu kemampuan dua untai nukleotida untuk mengenali dan berpasangan secara spesifik. Dalam aplikasinya, satu untai disebut dengan probe, yang biasanya berupa untai pendek DNA atau RNA yang telah diberi label deteksi seperti fluoresensi atau radioaktif, dan satu lagi adalah untai target yang berasal dari sampel yang dianalisis. Ketika kedua untai dipertemukan dalam kondisi yang sesuai, seperti suhu dan ionik yang tepat, mereka akan berikatan membentuk struktur heliks ganda jika memang terdapat kesesuaian urutan. Oke teman-teman, secara umum proses hibridisasi meliputi beberapa tahap utama. Dan di sini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama denaturasi, yaitu pemisahan untai ganda DNA atau RNA menjadi untai tunggal dengan bantuan suhu tinggi atau senyawa kimia tertentu. Yang kedua, penambahan probe komplementer yang kemudian diberikan waktu untuk berikatan dengan target atau yang disebut dengan annealing. Yang ketiga, pencucian untuk menghilangkan probe yang tidak berikatan secara spesifik. Dan yang keempat, deteksi, yaitu mengamati keberadaan hibrid dengan sistem deteksi yang telah disiapkan sebelumnya, tergantung dengan jenis label yang terdapat pada probe kita. Selanjutnya teman-teman, teknik hibridisasi ini memiliki banyak aplikasi penting dalam dunia molekuler dan klinis. Beberapa metode berbasis hibridisasi yang paling umum antara lain: pertama, Southern blot, di mana Southern blot ini digunakan untuk mendeteksi sekuens DNA tertentu dalam sampel, yang pertama kali dikembangkan oleh Edwin Southern. Teknik ini melibatkan pemisahan DNA dengan elektroforesis, transfer ke membran, dan hibridisasi dengan probe yang spesifik terhadap urutan target. Southern blot sering digunakan untuk identifikasi mutasi, deteksi gen tertentu, atau analisis genomik. Selanjutnya yang kedua adalah Northern blot. Northern blot ini hampir mirip dengan Southern blot, tetapi digunakan untuk menganalisis RNA, khususnya untuk mempelajari ekspresi gen. Dan juga dengan Northern blot ini, peneliti dapat mengetahui apakah suatu gen dapat diekspresikan dan seberapa besar tingkat ekspresinya dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, DNA microarray. Teknologi ini memungkinkan analisis ekspresi ribuan gen secara simultan dengan ribuan probe DNA ditempatkan pada permukaan chip, kemudian hybridized dengan RNA target yang telah dikonversi ke cDNA dan diberi label. Intensitas sinyal pada chip akan menunjukkan tingkat ekspresi setiap gen. Selanjutnya, microarray ini banyak digunakan dalam studi kanker,
penyakit genetik, dan juga respon obat. Yang keempat yaitu FISH, Fluorescence in situ hybridization, di mana teknik ini merupakan visualisasi langsung terhadap lokasi spesifik sekuens DNA pada kromosom menggunakan probe berlabel fluorescence. FISH sangat bermanfaat dalam diagnosis kelainan kromosom seperti aneuploidi, translokasi, atau delesi. Dalam bidang sitogenetika klinis, FISH merupakan alat diagnostis andalan untuk mendeteksi sindrom Down, leukemia, dan kanker solid. Dengan berbagai teknik variasi yang dikembangkan dari prinsip dasar hibridisasi ini, kita tahu bahwa mampu menelusuri materi genetik secara spesifik, akurat, dan dalam skala besar. Hibridisasi bukan hanya dasar dari banyak metode analisis molekuler, tetapi telah membuka pintu menuju era diagnostik yang presisi, terapi gen, dan personalized medicine. Setelah teman-teman mengetahui tentang apa itu PCR, DNA sequencing, dan juga hibridisasi asam nukleat, saya di sini akan menyimpulkan sekaligus mengulas kembali terkait apa itu PCR, DNA sequencing, dan hibridisasi asam nukleat, dan juga bagaimana sih penerapan mereka dalam kehidupan atau dalam mendeteksi penyakit dalam dunia farmasi. Dan yang pertama itu adalah PCR. PCR atau polymerase chain reaction itu adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak salinan segmen DNA spesifik secara in vitro sehingga jumlahnya cukup banyak untuk dianalisis. Nah, teknik ini itu memungkinkan deteksi materi genetik dari virus, bakteri, atau gen tertentu yang menjadi penanda suatu penyakit, bahkan jika jumlah aslinya sangat kecil dalam sampel klinis. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, PCR itu bekerja dengan mengamplifikasi DNA target melalui siklus berulang yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu ada denaturasi, annealing atau penempelan primer, dan juga elongasi atau perpanjangan. Nah, siklus tersebut biasa diulang sebanyak 25-40 kali, sehingga menghasilkan jutaan salinan DNA target yang dapat dideteksi dan dianalisis lebih lanjut. Untuk keunggulan dari PCR sendiri dalam mendeteksi penyakit terdapat di sensitivitas dan spesifisitasnya yang tinggi, sehingga mampu mendeteksi jumlah DNA atau RNA yang sangat kecil, cepat, akurat, dan fleksibel. Kedua, ada DNA sequencing. Nah, DNA sequencing itu adalah teknik pengurutan basa nukleotida dalam DNA yang memungkinkan identifikasi mutasi genetik dan varian patogen secara rinci. Nah, metode ini membantu mendeteksi dini penyakit genetik dan infeksi dengan tingkat presisi yang tinggi, serta mendukung pengembangan terapi personalisasi dan pengawasan evolusi patogen. Nah, teknologi sequencing modern seperti Next Generation Sequencing atau NGS diketahui dapat mempercepat proses analisis genomik serta secara masif dan efisien. Yang terakhir ada teknik hibridisasi asam nukleat. Nah, teknik hibridisasi asam nukleat ini adalah metode yang memanfaatkan kemampuan pasangan basa komplementer pada asam nukleat, DNA atau RNA untuk mengidentifikasi keberadaan sekuens target tertentu dalam sampel. Pada teknik ini, fragmen asam nukleat target yang ingin dideteksi akan dipasangkan atau dihibridisasi dengan probe asam nukleat yang berlabel dan komplementer secara spesifik terhadap sekuens target tersebut. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan gen, virus, atau bakteri penyebab penyakit dengan akurasi yang tinggi. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, hibridisasi asam nukleat itu dibagi jadi dua, yaitu ada denaturasi, hibridisasi, pencucian, dan juga deteksi. Dan untuk keunggulan dari target ini adalah sensitivitas dan efektivitas tinggi dalam deteksi asam nukleat target, serta dapat dilakukan baik pada membran padat atau solid phase menggunakan maupun larutan atau liquid phase dengan waktu hibridisasi yang lebih singkat pada larutan. Baik, selanjutnya untuk contoh produk yang memanfaatkan 3 metode tersebut untuk mendeteksi penyakit, itu yang pertama ada PCR. Kalau PCR sendiri itu ada 4 kurang lebih produknya, yaitu ada PCR reagen dan probe deteksi TBDX. Nah, produk ini tuh digunakan untuk mendeteksi DNA Mycobacterium tuberculosis pada diagnosis penyakit tuberkulosis. Terus dia itu terdiri dari reagen PCR dan probe spesifik yang menghasilkan sinyal fluoresensi saat DNA target terdeteksi. Dan yang kedua itu ada GenProf Borrelia PCR Kit. Jadi itu merupakan kit PCR real time untuk mendeteksi infeksi Borrelia burgdorferi penyebab penyakit
lime atau lime. Kit ini digunakan pada sampel darah, plasma, serum, dan lain-lain dengan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada multiplex RTQ PCR kit dan digital PCR kit dari Genmark. Nah, produk-produk ini memungkinkan deteksi simultan beberapa target DNA atau RNA dalam suatu reaksi atau multiplex, serta kuantifikasi absolut target genetik dengan teknologi digital PCR. Dia tuh cocok untuk diagnosis molekuler berbagai penyakit termasuk infeksi virus dan kanker. Dan yang terakhir itu ada Biorad QX200 Droplet Digital PCR System. Nah, dia itu sistem PCR digital berbasis droplet untuk mendeteksi dan kuantifikasi absolut DNA atau RNA target. Dan itu digunakan dalam aplikasi diagnostik in vitro seperti deteksi kanker dan penyakit genetik. Dan yang kedua itu ada contoh produk dari DNA sequencing. Nah, itu untuk produk yang pertama ada Illumina MiSeq, NextSeq, dan juga NovaSeq. Nah, itu digunakan untuk whole genome sequencing, whole exome sequencing, dan targeted sequencing. Itu untuk diagnosis penyakit infeksi, kanker, penyakit genetik langka, serta profil farmakogenomik. Kemudian yang kedua ada Oxford Nanopore Mini Ion sama Grid Ion. Dia itu merupakan platform sequencing portable dan high throughput untuk deteksi cepat patogen, resistensi antibiotik, dan mutasi genetik pada penyakit infeksi dan kanker. Dan yang ketiga itu ada Ion Torrent Genesis System. Dia itu sistem otomatis untuk sequencing DNA atau RNA dan dia banyak digunakan untuk deteksi mutasi kanker dan penyakit infeksi. Dan yang terakhir itu ada 16S RNA Gen Sequencing Kits. Nah, ini merupakan sequencing kit yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi suatu penyakit dengan metode DNA sequencing. Nah, ini dia tuh digunakan untuk identifikasi bakteri patogen langsung dari sampel klinis melalui analisis gen 16 sRNA. Nah, untuk aplikasi nyatanya whole genome sequencing atau WGS Illumina dia itu digunakan untuk diagnosis penyakit langka dan kanker. Kalau yang Oxford Nanopore Mini Ion tadi digunakan untuk deteksi wabah infeksi di rumah sakit. Dan yang kemudian 16S RNA sequencing kit digunakan untuk identifikasi bakteri penyebab penyakit atau infeksi yang sulit dideteksi metode konvensional. Dan yang terakhir itu ada contoh teknik hibridisasi asam nukleat. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada dua secara umum, ada pelacak DNA probe untuk deteksi virus dari papaya ring spot virus, sama kit hibridisasi asam nukleat untuk diagnosis penyakit infeksi dan juga genetik. Yang pertama pelacak DNA atau DNA probe untuk deteksi virus PRSF. Nah, probe ini tuh dia berupa klon DNA rekombinan gen HC Pro PRSF yang digunakan sebagai probe dalam metode dot hybridization untuk mendeteksi infeksi virus PRSF dengan sensitivitas tinggi. Nah, probe ini dia dilabeli dengan dig deoksigenin dan digunakan pada membran nitroselulosa atau nilon untuk mendeteksi keberadaan virus dalam sampel tanaman. Dan yang kedua itu ada kit hibridisasi asam nukleat untuk diagnosis penyakit infeksi dan genetik. Nah, kit ini itu biasa berisi probe DNA atau RNA spesifik yang dapat mengikat sequence target dari patogen atau mutasi genetik tertentu. Proses hibridisasi dilakukan pada membran atau dalam larutan dengan kondisi stringensi tertentu untuk memastikan spesifitas tinggi dan meminimalkan interaksi non-spesifik. Nah, dari teknik hibridisasi ini dia tuh banyak diaplikasikan dalam diagnosis penyakit infeksi, kanker, dan juga penyakit genetik dengan prinsip dasar pengikatan probe asam nukleat komplementer pada target spesifik sehingga memungkinkan deteksi yang akurat dan sensitif. Baik, berikut tadi merupakan apa yang bisa kami sampaikan terkait peran biologi molekuler dalam dunia farmasi, terutama pada proses diagnosa penyakit secara cepat dan juga efisien. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya saja. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton semuanya.